Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, selamat siang. Welcome back again with Oversize Geser. Nah, kali ini kita akan membuat video bagaimana perakitan mesin dengan askruk langkah 68. Ini barangnya Langkah 68 full torsi. Yang dimana Ya. full torsi itu stroke up itu cara instan buat menaikkan torsi. Ya, Apa itu torsi? Torsi itu dihitung ke satuan Newton. Torsi itu apa ya? Bentakan. Jadi torsi instan yang dimaksud dari sini itu kalau kalian beli stroke up sudah pasti motor kalian gawing gini. gini-gini tuh gimana Bang? Apa ya, keras ngangkat-ngangkat itu loh, yaitu torsi itu diukur dengan satuan Newton. Ya. Itu Terus ini, ini dulu Mas, ini pistonnya. pakai 70. Ya, Selain askruknya pakai full torsi 68, ini udah tambah daging ya, atau meat atau apa, ini ditambah lagi dagingnya, daunannya. oke. Jadi dia lontarannya atau apa ini, gaya lontarnya lebih besar. Nah, itu yang dimaksud tadi full torsi. Ini barangnya lebih kekar dan stang pakai 4 tak. Kalau pakai 2 tak perbedaannya dia torsinya lebih besar lagi karena beban di sini dipindah ke bawah lebih besar. Jadi Lebih berat lebih apa ya? langkahnya. Puntirannya Apa itu peluntirannya Bang? Puntirannya itu bahasanya apa ya? Putaran. Momen puntirnya lebih besar begitu. Ya. Sehingga torsinya lebih besar. Yo, ayun juga wis. Nah, untuk piston kita pakai merek LHK ukuran 70. Merek LHK itu rekomen Bang? Wah, sangat rekomendasi sekali buat harian, touring maupun balap. Ini buat, karena motor ini nanti buat harian ya, buat gerekan, pokoknya semua wis. Untuk Klepnya ini klepnya pakai ukuran 35 untuk in dan 30 outnya. untuk X. Ini sudah diposting sesuai dengan kebutuhan mesin harian touring maupun herek. Ini peer klepnya kita pakai peer klep bebek Jepang dengan retainer ini buat sendiri. Iya. Dari bahan aluminium T6, jadi dia lebih kuat, lebih ringan. Ini beratnya 2 retainer ini sekitar 5 gram kalau nggak salah, lupa sih. Yang jelas lebih ringan dari standarnya. Terus untuk bloknya pakai Phantom. Dimensinya dia sama dengan Tiger, tinggi maupun apa ya, tingginya sama dengan Tiger. Perbedaannya dia siripnya lebih lebar. Nah, jadi lebih lebar. Jadi buat pendinginan dia lebih rekomendasi supaya mesin tetap dingin. Untuk rasio pakai 6 speed. Kita mixing atau oplos. Gigi 1 kita rubah dari 28 menjadi 26. Ini barangnya. Terus untuk gigi 2 standarnya 27, kita rubah jadi 26. Terus untuk gigi 5, ini gigi 5 Ya. yang standarnya 31 kita rubah dari 30. Dan terakhir gigi 6 nya yang standarnya 27 kita rubah jadi 26. Untuk rasio semua ini rasio buatan atau cetak atau Mixing. ya, rasio oplos. Ini bukan ngambil dari motor lain, jadi kita buat dengan ukuran dan bahan utuh atau billet, terus kita buat dengan mesin rasio. Jadi seperti ini. Fungsinya buat apa? Rasionya gigi 1 dan 2 untuk mengubah torsi dari askruk yang besar dirubah menjadi power biar selaras. Untuk 56 nya
hampir sama, tapi lebih mendekati untuk menaikkan RPM untuk 56. Jadi RPM dari gigi 5 sampai 6 dia nyambung begitu. Jatuh bang. Iya bang. Bangsat kau. Oke. Nah jadi begitu, mari kita lanjut perakitannya bosku. Oke. Pertama-tama gimana nih? Gimana nih? Oke Mas Bro, di sini sudah terpasang askruk sama rasionya. Sekarang kita pasang blokopnya sama silindernya. Waras tak Joko kan. Oke Mas Bro, sekarang kita pasang sekernya dulu. Piston. Oke Bro, kita lanjut pemasangan piston. Kita kasih Gemuk stempel dulu. untuk mengukur kompresi. Habis ini jadi kita ukur kompresinya dulu. Kalau udah ketemu gak kebesaran atau bahkan udah ketemu ideal, kita lanjut ke Proses pendialan. dial buat mengetahui data dari knalken asnya. Ini kita pasangkan kancing dulu karena nanti dibongkar lagi buat nyuci gemuknya, stempelnya. Ini pistonnya kita pakai ukuran 70 mili dengan boring. Ini boringnya pakai boring karbon, jadi dia ada insert atau mata pisau holdernya khusus dia. Soalnya kalau pakai mata pisau holder biasa nggak mempan. Keunggulan boring karbon sendiri, dia itu lebih tahan panas, jadi otomatis anti pemuaian. Dan yang terpenting dia kuat, sangat katos sekali atau keras. Cocok, rekomendasi sekali buat kalian yang suka herekan. Ini kita di sini pakai packing tembaga, ukurannya 0,8 mili. Kalau pakai packing biasa gimana? Kalau pakai packing biasa kertas itu ada 0,3, ada 0,5. Sementara kita ukurnya top pistonnya butuhnya 0,8. Kalau pakai kertas nanti kan double Ya. Kalau Mas, biar nggak double. Kalau double nanti takutnya kegencet itu loh, meletet. Apa itu meletet itu? Kegencet. Ya, ngelepor. Jebrot. Jebrot ya itu pokoknya. Takutnya itu. Nah, Oke Bang, ini sekarang ngapain ini? ini ngukur volume lubang busi. Pakai angkat namanya buret. Oh ini namanya buret ya? Iya, Ini belinya di mana? belinya di toko di online sih. Di Indomaret nggak ada ya? Di toko barang ini ada, cuman bentuknya nggak gini. Kalau ini memang khusus buat ngukur mesin. Ini cairannya dalamnya pakai pertamax tanpa campuran lainnya biar gampang. Ini kita mulai. Ini kelon. Duh, mana Bang? Sudah. Wis 0,3 ditulis di sini. Volume lubang businya 0,3 cc. Ini volume silindernya, dihitung dari langka dan besar piston. Ketemu ini. Untuk volume lubang businya ketemu ini dari sini nih. Sekarang lanjut untuk mengukur volume ruang bakar.
Ya, kita lanjut pengukuran ruang bakar. Jadi ini namanya ruang bakar. Lepas dulu businya untuk nanti memasukkan cairan bensin sebagai bahan dari pengukurannya. Kalau nggak pakai alat itu tadi, Itu gimana bang? ya bisa pakai apa, gelas ukur bisa, cuman lebih ribet. Oh ya itu tadi apa namanya? Buret Buret. namanya, buret. Belinya sekarang udah banyak di toko-toko online racing. Ini kita kasih stempel atau bumbu untuk memudahkan biar nggak bocor. Waalaikumsalam. Pakai tender. Gak apa-apa, lanjut ya. Kita pasang di posisi apa ini mas namanya? Itu namanya TDC. Ditelok ada aja. Diwaca lho. Opo? Sama cek mas. Nomor foto mati. Oke. Kita lanjut untuk pengukuran volume di ruang bakar. Pasang headnya. Posisi di TMA atau TDC. dead center. Nah ini namanya buretnya, sudah kita isi sama pertamax. Pakai bensin nggak boleh ya? Bebas. Kita miringkan sesuai posisi dari drat busi. Pelan-pelan. Ini udah hampir penuh. Terus kericik-kericik. Tangannya getar bro. Ngawet ya. Kameramennya ini yang getar. Nahan iki. Ayolah. Haus ini. Mesinnya haus. Terus sampai penuh di ujung dratnya. Yup. Dikit. Wis. Udah. Terbaca 24,8. Mana belum. Ini Kelihatan ngeblur. 24,8. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Ini ketemunya 24,8 cc. Jadi volume ruang bakarnya 24,8 cc. Untuk cara menghitung kompresi sendiri, kompresi statis. Jadi kompresi utamanya, rumusnya ini volume ruang bakar dikurangi 0,3 dari ini volume lubang busi ya. Volume lubang busi ini beda-beda, ada yang 0,6, ada yang 0,8. Ini tadi kita lakukan pengukuran sendiri 0,3. Jadi 24,8 dikurangi 0,3, hasilnya dari sini hasilnya 24,5. Nah, cara penghitungan kompresi sendiri langsung aja dari hasil ini 24,5. Ini cc dari volume silinder. Jadi rumusnya itu volume silinder dibanding ruang bakar dikurangi lubang busi. Karena ini ketemu 24,5, jadi langsung saja 261 kita bagi 24,5. 261 dibagi 24,5.
hasilnya 10,6. Jadi ini ketemu kompresinya sekarang 10,6 dibanding 1. Dengan kompresi sekian kita bisa pakai bahan bakar Pertamax atau Pertalite juga bisa. Nah, jadi fungsinya menghitung kompresi ini kita untuk mengetahui nanti mesin ini pakai bahan bakar apa. Kalau masih di kisaran 10,5 atau sampai 11 masih bisa pakai Pertamax atau Pertamax Turbo. Di atas itu kalian bisa pakai Selvi Power, atau di atas lagi 12 banding 1 misalkan, atau 13 banding 1 kalian bisa pakai bensol untuk menghindari knocking. Apa itu knocking? Seperti kalian telat ngoper gigi akan timbul suara di mesin kayak benturan besi ya, seperti itulah. Jadi ini fungsinya mengukur kompresi untuk Ya. mengetahui bahan bakar apa yang dibutuhkan. Nanti yang kurang jelas tanya ada bro ya, bosku semuanya. Kan coba kita jawab. Ini Nah, sudah. sekarang Lanjut di pengukuran atau menghitung data dari noken as ya. dengan cara di dial ini ada busur, ini kita pasang dialnya. Ini di sekolah kita dulu nggak ada loh bang. Masa? Iya kan? Iya, nggak ada. Dulu kalau kita lihat ini bengkel pakai ini, itu bengkel keren itu bro. Ya. Itu alat apa? Mesin dipasangi gituan kan? Soalnya kita nggak dipelajari ya di sekolahan. Ya mungkin Nggak sekarang ada. diajari. Mungkin sekarang ada bro. Iya, kalau sekarang ada. Masnya lulusan mana, Mas? Lulusan mana ya? Lulusan sama kamu ini bang. Enggak, kita sekolah di mana dulu, lupa saya SMK-nya. SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Malang. Kalau di situ, nah itu orang itu ketawa-ketawa terus bro dari tadi, ya kan? Siapa itu? Oke bro, sekarang kita proses perakitan. Ini untuk noken asnya kita buat dari bahan mentah merek XGP. Nah, seperti ini dia. Kita buat sedemikian rupa biar menyamakan posisi RRA BRT. Ini RRA nya BRT ini yang gen 2 lebih kecil, dia diameternya 15 mili saja bosku. Jadi dia lebih kecil, rasionya lebih pendek. Jadi untuk noken as yang liftnya ini liftnya, lift di loop. Ini lift di loop ya, 5,3 sekian lah. Nanti kita lihat di dial berapa liftnya atau lift aktualnya. Ini hanya lift di noken asnya. Caranya begini tadi. Ini kita nolkan. Ini pinggang, diameter pinggang. Langsung kita nolkan. Jadi kita ukur lift di noken. Nah ini 5 sekian ini. Nanti kita ukur di mesinnya dengan dial biar kita tahu lift aktualnya. Gas. Untuk merek ini rekomennya apa? Sementara ini yang mengeluarkan BRT mas. Jadi kita iya. belum ada merek lainnya. Belum tahu kalau nanti ada duplikatnya atau ada rekonya. Asnya kita bikin sendiri dengan hitungan kita. Buat hitungannya nanti kalian pasti akan tahu saat di dial. Untuk temlarnya kita beli sendiri. Merek BRT lumayan ini harganya, 300 ke atas ya.
Oke bosku, setelah terpasang jadi kita setel dulu klepnya. Ini karena kita buat noken asnya di fuller 010, jadi kita setel 010 in egg. Setelnya biasa seperti biasanya. Klep sudah tersetel, sekarang lanjut pasang dial. Misalkan ini lurus dengan sudut klep, jadi sama dengan sudut klepnya agar membacanya lebih akurat. Ini di sini posisinya di TDC, top dead center atau TMA, titik mati atas. Ini jangan lupa dinolkan, kalian kalibrasi dulu, dinolkan semua. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan data. Jadi ini gampangnya posisi ini ya, kita buat di sini. Kita buat posisi di sini. Ya. Ini sentuhnya 0,01, sini sentuhnya 1 mili nanti. Langsung saja kita gas, kelihatan mas ya. Waduh, kelihatan. Nah, kita putar sesuai putaran mesin. Untuk cara gampangnya seperti yang caranya bisa saya terangkan, biar kalian masangnya tanpa dial, kalian cukup posisikan di overlapping kayak gini, seperti ini. Nah, itu noken asnya diem kan? Ya. Nah, tinggal kalian cari topnya, atau bisa kalian masukin obeng di lubang busi. Nah, ini sama saja caranya. Iya. Nah, setelah kita ketemu 0 di TDC atau TMA, atau kalian masukin obeng dari lubang businya bagian sini. Jadi kalau udah ketemu, kalian tinggal kencangin aja. Ini cara buat kalian yang belum ada dial ya. Nah, kalian kencengin seperti ini. Itu posisi overlap ya? Posisi overlap. Overlap itu posisi kedua klep membuka. Kita kalibrasi lagi. Kencengin dulu lagi. Biar cepat, kita cari posisi yang paling mendekati. Kita cari nutupnya in dulu. Sebentar, ini agak sensitif dialnya. Nah, itu angka sentuhnya berada di angka ini 60 90. Kalau sudah melewati 90 berarti ini 100 ya. Iya. Ini 100, 110 berarti ini 111, 12, 113. Jadi sentuhnya in atau nutupnya in di angka sentuh 0,01 itu 100 piro mah? 113. Ini sentuhnya. Ya. Kita tulis kelihatan ya. Dan kita lanjut. Ayo. Di sana. Ini kita lanjut. Putaran busur berlawanan putaran mesin atau searah jarum jam untuk mengetahui nutupnya in. Ini kita cari angka yang 1 milinya.
Nah, dia Nah, dibusurnya ketemu 65. Jadi kita tulis di sini 65. Dan ini biar sekali langkah kita putar di arah berlawanan jarum jam biar langsung ketemu cepet. Ini jadi kita cari angka nutup bukanya X di angka sentuhnya 0,01. Berapa ini? Dibusur 91. Ya 91. Saya tulis di sini 91 angka sentuhnya. Putar lagi arah jarum jam ya? Ya, kita putar lagi berlawanan jarum jam maksudnya, untuk mengetahui bukanya X di angka 1 mili. Waduh, yang pegang HP gemeteran sama. Itu berapa, Mas? 65. Bukan, itu 54. Itu 54 Mas bacanya, Mas. Oh. Kita tulis dulu 54. Nah, dari sini kita lihat ini angkanya kan timpangnya jauh. Ya. Dari 54 ke 65, kita cari tengah-tengahnya berarti berapa? 65 kurangi 54. Nah, 11. Berarti kita imbangkan. Caranya begini. Karena lebih banyak yang sini. Ya. 65 jadi kesininya terlalu banyak, kesininya dikit. Kita imbangin dulu. Caranya tinggal digeser. Nah, ini jadi kegunaan ini tolong lebih dekat, Mas. Di lubangnya diovalin itu buat ini, memudahkan kalian mencari angka. Nah, kita cari dulu yang 1 milinya in. Ini di angka 60. Kita cari yang bukanya X. Ini di angka 61. Kita lebih dekatkan lagi. Sebenarnya sudah imbang ya, hitungannya sudah imbang. 60 61. Oke lah, gak apa-apa, kita pakai 60 61 aja. Berarti sini sentuhnya 3 2 1. Sentuhnya di angka 79. 79, maaf. Di angka 101. Kita tulis. Ini yang tadi kita ganti 101 derajat, sentuhnya 0,01. Kita lanjut di angka 1 mili. Ini nutupnya in ya. Ya. Sekali lagi nutupnya in. Kalian perhatikan putarannya saja untuk memudahkan kalian memahami. Nah, ini di angka 1 mili itu terbaca 60 derajat. Jadi yang tadi 65 kita ganti 60. Nah, setelah kita ketemu yang bagian nutup in, kita cari yang buka X biar cepet, Mas. Karena hari mulai malam, Mas. Ini sentuhnya 0,01. Tolong dipaskan. Berapa ini? Jarumnya Menunjukkan angka 96. Ya, 96 ya, tuh. 96. Nah, ini yang 91 tadi kita coret diganti 96. Terus kita lanjut ke angka itu, dial, Mas. Ke angka bukaan 1 mili. Itu menunjukkan angka 61. Listrikku muni, Rek. Entek pulsa ini. Nah, jadi ini ketemu. Ini buka 96. X di angka 1 di sentuhnya 0,01. Ini buka X di angka sentuhnya 1 mili. Ini nutup in di sentuhnya 1 mili. Ini nutup in di sentuhnya 0,01 mili. Kita lanjut langsung saja ke berlawanan putaran mesin ya. Berlawanan putaran mesin. Searah putaran mesin
berlawanan jarum jam. Ini kita langsung bisa ketemu di lift itu udah 8 lebih, itu 86 88. Wah, udah hampir. Kapan berhentinya? Ya ternyata di 9,12. Jadi ya, X in buat lift X nya yang tadi masih ingat pas di sketmat 5, sekian itu di Noken As. Aktualnya liftnya sekarang itu, tolong mas di shot, 9,12 mili. Ini lift aktual. Yang tadi itu lift Noken As ya. Tolong dipahami. Nah, ini puncaknya di 9,12 sebentar. Nah, jadi ini mulai kelihatan nggak mas? Mulai angka berapa ini? Yang kecil, kalian baca yang kecil. Mulai top ini 0 ini kelihatan ya? Ya. Kelihatan ya, 0, 10, 20. Ini di angka 120. Ini namanya loop center X, itu di 120 derajat berakhirnya. Dan kita cari mulainya. Nah itu lihat sini lagi Bang. 100 ini 110 ya, dari 0 ya, sekali lagi ya, dari 0 10 20 30 40 50 60 70 90 110. Ini adalah 104. Jadi loop center X 104 derajat sampai 120. Ini menandakan apa tadi, maaf, kita cari Noken As. Ini lamanya di sini ini berapa derajat ini, berarti dari 4 ke 20 dan ada 16 derajat lamanya di sini di puncak loopnya. Nah, jadi keuntungannya dari Temlar RRL15 BRT Gen 2 ini, kita bisa ketemu angka ini gede sekali lamanya di sini. Jadi otomatis Noken As itu kalian ketemunya profilnya bisa lebih bulat, lebih lama di loopnya. Nah, kurang lebih begitu. Kita lanjut. Ini sudah ketemu lift X nya. Kita lanjut putarannya, masih putarannya searah putaran mesin berlawanan jarum jam. Untuk ini kita cari yang sini mas, dilihat mas, ini mulai posisi yang sini ya, gini posisi ini ya, sentuh 01 sentuh 1 mili. Ini angka bukanya in, posisi sini dia di posisi sini, ini bukanya in. Lihat yang itu mas, lah itu mulai sentuh, bergerak sentuhnya di, tolong bawah 56 apa 7 kok, 57 lah ya. Nah, sentuh 01 nya di 57 derajat buat bukanya in. Dan masih di sini. Ini bukanya in di angka 1 milinya, kita menunjukkan angka, sebentar lah ini masanya besar, 26 7 tidak sih, 27 ya. Jadi bukanya in 27 derajat. Nah, sampai sini kalian sudah paham atau belum? Nanti kalau belum paham tanya aja. Nah, jadi ini yang dinamakan durasi itu angka dihitung dari angka 1 mili Ya. Ini durasi, ini angka sentuh. Ini gunanya angka ini buat apa? Kalau saya sendiri ini buat, pertama kita bisa tahu tipikalnya Noken As. Semakin gede angka sentuhnya itu Noken As semakin halus tapi agak lelet Ya. begitu. Gampangnya di situ aja. Nah, ini kita lanjut, masih searah putaran mesin dari bukanya in
kita lanjut muter searah putaran mesin. Kita cari overlappingnya. Ini di TDC di 0. Nah, ini mas, pikir mas. Ini angka overlappingnya. Untuk ing 3,23, untuk X 2,49. Jadi kita tulis overlapping, kita singkat aja. Untuk X nya 2,49, I nya 3,23. Ini dihitung persatuan mili. Hanya untuk yang ini, karena tadi digusur, ini satuan derajat, lift juga mili. Kita lanjut. Maaf, ada suara horor. Kita lanjut, kita cari angka sini mas, nutupnya X ya. Jadi di sini, di bagian sini, ini kita gampangkan kayak gini skemanya. Ini nutupnya X, ini posisi apa, daerah nutupnya X. Kita lihat di angka 1 milinya dulu. Kelewatan. Nah, kita lihat sini 21, 22 Firmer. Firmer 22. Nah, kita langsung tulis 22 derajat. Nah, lanjut kita ke sentuhnya. Sentuh 01 ya. Ini sentuh 01 nutupnya X. Ada 01, aduh. Ada. Nah, ini kita lihat di angka 49. Kita tulis di sini. Nah, sebagai bocoran saja, dari angka yang timpang di sini 27 dan 22, ini angka durasi ya, karena ini hitungan angkatan 1 mili. Kalian bisa mengetahui dari timpangnya ini pasti dipastikan overlapping itu semakin tinggi ini buka in, jadi overlapping I-nya dia sama, dia lebih tinggi daripada X, soalnya ini angkanya lebih kecil. Jadi berbanding lurus ya, angka bukaan dengan apa tingginya itu berbanding lurus. Jika di sini besar pasti ditemukan overlapping juga besar. Jika di sini kecil ditemukan di sini juga kecil. Ini kan berbanding, di sini lebih besar bukaannya in, jadi dia overlappingnya lebih tinggi in. Untuk biar imbang gimana? Kalian bisa imbangkan ini angka di sini. Kalian bisa imbangkan, misalkan ini kan 60 61, berarti kalian bisa buat 60,5 derajat lah. Tapi ini kita jadikan ini dulu gampangnya. Nah, lanjut ya. Ini sudah ketemu. Sentuhnya juga udah ketemu semua. Kita yang belum adalah lift dari in. Nah, ini lift in-nya. Putarannya masih ke situ ya? Iya, masih searah putaran mesin atau berlawanan jarum jam. Putarannya ke situ ya? Iya, kita nolin dulu biar lebih pas. Jadi kita langsung hitung lift aja. Soalnya sudah ketemu semua. Liftnya adalah, nah barusan 9,36. Saya tulis dulu. Lift in 9,36 mili. Sengaja saya tinggikan yang in biar pasokan udara dan campuran bahan bakar lebih banyak. Jadi dengan apa ya, perkiraan saya biar mesin ini lebih dingin, begitu kiranya. Nah, ini kita lihat dulu di angkanya 9,36. Kita cari yang lebih besar dulu. Sini mas. Sampai mana? Loop centernya, oh itu berubah. Di berapa ini mas? 120. Masa? Kok lah 116, 117. Kita tulis dulu di sini. Kita tulis di sini 117 derajat.
terus lagi itu masih di 936 lah, itu turun, lihat ke bawah mas, di sebentar. Nah, ini apa 100 sebentar, masih gerak di 100 berapa itu, 100 ini ya. Jadi kalian bacanya dari 0 ke 104 ini, 103. Jadi ini makan asnya di bagian ini nih, dia puncak liftnya mulai 103 sampai 117 derajat. Ya, agak-agak timbang dikit karena dari angka sini semua pengaruh. Nah, jika kalian mengerjakan noken as untuk profil sendiri, akan ketemu jika angka ini timbangnya tidak jauh, pasti akan noken as profilnya dari in sampai x itu akan ketemu atau kembar bentuknya. Jadi dari ini kalian belajar dulu, dari ini pasti nanti ketemu. Nah, jadi sudah ketemu ya durasinya. Untuk buka in 27, nutup in 60, buka X 61, nutupnya 22. Untuk durasi sendiri, misalkan in, durasi in 60 plus 27 plus 180. 180 itu adalah setengah lingkaran. Jadi ini berapa ketemunya? Rada angel lagi di luar kepala, kita hitung di kalkulator. Belok video dewi gak jelas. Nah, dari barusan kita udah ketemu angka bukaan in 27, nutupnya 60, buka X 61, nutupnya 22. Jadi ditemukan durasi in itu 60 angka ini, tambah 27 angka ini, tambah 180, ini setengah lingkaran, ketemunya durasinya in 267 derajat. Dan untuk durasinya X, angka 61 ini dari ini, 22 dari ini nutupnya X, bukanya X, dan 180 setengah lingkaran, ketemunya durasinya X 263. Nah, dari semua data ini kita bisa simpulkan atau berasumsi sedikit lah. Dari angka ini 6061 dan kompresi sekian, ini mesin masih bisa langsam dan mudah-mudahan masih irit. Dari angka ini kita bisa simpulkan juga, biasanya ya, ini pengalaman saya, mungkin ada yang bisa menambahkan, angka di atas 30 itu motor masih lemot, jika di bawah 30 masih cepat. Jadi buat naik gunung ini masih pantas angka segini, 27, 22, 25 itu masih pantas. Dan apalagi mas, ini seperti ini sudah ketemu semua. Ini liftnya X yang tadi di noken as 5, lupa saya sekian itu. Ini liftnya ternyata aktualnya ketemu segini 9,12 yang X, yang in 9,36. Jadi lift di noken as tidak sama dengan lift aktualnya mesin. Ya. Itu kalian bisa temukan kalau kalian ngerakitnya dengan cara dial ya gitu. Jadi harus pakai dial ya? Ya, kalau kalian mau lihat datanya, kalian harus pakai dial. Biar seperti ini kalian bisa mengimbangkan angkanya biar nggak terlalu timpang kayak tadi. Ini kalian bisa mendekatkan, semakin dekat angka ini settingan karbo semakin gampang. Kalau angka ini semakin beda, misalkan yang in ini saya buat yang in lebih gede biar overlappingnya tinggi. Ini buat itu tadi, saya berpikiran campuran bahan bakar dan udara biar lebih banyak di sini di mesinnya, biar lebih dingin mesinnya, karena ini mesin buat touring begitu. Jadi poinnya kita di sini buat mesin touring, kompresi masih sekitar ini ya, 11 lah mungkin paling tinggi. Dan untuk
durasi noken as sekitar segini. Nah, sekian sedikit info yang bisa kami terangkan, mudah-mudahan kalian bisa sedikit memahami dan menambah ilmu, juga bagi saya juga menambah pengalaman. Terima kasih sebelumnya kalian sudah support akun ini. Semoga kami tetap semangat dalam mengupload video dan membagikan ilmu yang ada. Buat Mas Umar, ada yang bisa diomongkan? Ini sudah selesai kegiatan. Masa muda berkarya, Waduh. jangan nyusahin orang tua. Waduh. Oke? Masuk, jangan jadi beban orang tua. Semangat guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.